Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 114, Babu sifatis sholat. Bab sifat sholat. Sifat itu arti asalnya menjelaskan, ya. Menjelaskan sholat aja ya, jam tangan namun itu error. Dan sifat itu penjelasan tentang sholat atau bahasa kitanya praktek sholat, ya, bagaimana prak-prakannya sholat itu yang dimaksud dengan sifat sholat. Ini bab yang terpanjang di dalam Bulughul Maram karena ini inti sholat, ya. Hadisnya banyak dari mulai praktik sholat secara umum, takbiratul ihram sampai salam, bahkan sampai nanti disambung dengan wiridan. Hadis yang pertama di bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Apabila kamu berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudu. Wudu yang sempurna sudah kita bahas, ini sunat, ya, tidak sampai wajib. Yang wajib itu minimal mencuci wajah, tangan sampai sikut, lalu mengusap kepala, dan kemudian mencuci kaki. Kalau yang sempurna itu sampai berkumur-kumur, kemudian membersihkan hidung, ya, membersihkan telinga, kemudian sampai menggosok lengan, ya, bahkan dilebihkan dari batasnya itu. Kemudian 3 kali itu yang sempurna. Kalau yang minimal 1 kali itu yang wajibnya. Sempurna ini sunat, ya. Tsumastaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah kiblat. Fakabbir, maka lalu bertakbirlah. Tidak ada bacaan apapun sesudah menghadap kiblat sebelum sholat. Sudah menghadap kiblat itu langsung takbir. Takbirnya yang disebut takbiratul ihram. Ihram itu artinya mengharamkan gerakan-gerakan dan perkataan-perkataan di luar sholat. Tsumma qra, kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an, yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ini dalam riwayat lain nanti kita baca yang dimaksud adalah Al-Fatihah dan surat lain selain Al-Fatihah. Dan nanti di hadis-hadis yang akan datang dibahas yang wajibnya Al-Fatihah saja, surat yang lain sunat. Dan kita sudah sering bahas konsep sunat dalam fikih itu, kalau tidak diamalkan sekali-kali itu sholatnya tetap sah. Tapi kalau sengaja tidak diamalkan berulang kali, itu berarti membenci sunnah. Membenci sunnah itu bukan umat Nabi. Jadi ngajakeun we tiap hari dia sholatnya baca Al-Fatihah we wungkul, ya. Ngebaca surat lain bae dasah. Nah, itu berarti membenci sunnah Nabi.
Tsummarka, kemudian rukulah hatta tatma'inna raki'an, hingga tumaninah ruku. Tumaninah itu nyaman, ya, karena sholat itu harus nyaman. Tsummarfa, kemudian berbangkitlah, hatta, sehingga ta'dila, kamu lurus, qaiman, berdiri, ya, i'tidal dia. I'tidal itu kan berdiri tegak lurus. Tsummasjud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, hingga kamu tumaninah sujud. Tumaninah itu merenah genah, ya, nyaman. Tsummarfa, kemudian bangkitlah, hatta tatma'inna jalisan, sehingga tumaninah duduk. Yang disebut duduk di antara dua sujud, namanya istilahnya duduk iftirosh. Kenapa iftirosh? Karena kaki kirinya dihamparkan dan duduk di atas kaki kiri, telapak kaki kiri, ya. Iftirosh teh hamparan, ya. Ja'ala lakumul ardo firasyan was samaa binan. Firasyan itu hamparan. Tsummasjud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sehingga kamu tumaninah sujud. Tsumma, kemudian if'al dzalika, kerjakanlah hal itu, fi sholatika kulliha, dalam sholatmu seluruhnya. Akhrajahu sab'ah wal lafdzu lil Bukhari wal Ibnu Majah bi isnadin muslimin hatta tatma'inna qaiman, ya. Jadi ini praktik dasar sholat, di mana rukunnya itu dari rakaat itu dari takbir sampai sujud. Tapi nanti kalau yang terakhir harus ada salam, ya, tahiyat, ya. Berarti rukun wajib dalam sholat itu: satu, takbiratul ihram, yang kedua al-fatihah, yang ketiga ruku, yang keempat i'tidal, yang kelima sujud, yang keenam duduk, yang ketujuh sujud lagi. Itu satu rakaat, hitungan satu rakaat. Nanti pengecualian ada di masbuk, ya. Bagi yang masbuk terdahului oleh imam, masbuk itu artinya, ya, jadi terlambat datang. Ulama jumhur ulama ijma, ya, sepakat bahwa kalau makmum masih mampu mengejar ruku imam, berdasarkan hadis Nabi, man adraka ruku'an faqad adraka rakaatan. Siapa yang masih mampu mengejar ruku bersama imam, maka itu dihitung satu rakaat, meskipun tidak ada al-fatihah. Kalau takbiratul ihram pasti ada, ya. Itu pengecualian untuk yang masbuk. Tapi di rakaat yang awalnya, kalau rakaat berikutnya jangan dia kemudian sengaja tidak menyimak al-fatihahnya. Cenah keluar heula we kewe pas ruku datang lagi, nggak bisa. Di rakaat berikutnya al-fatihah tetap wajib, ya. Ini hadis ini dalam konteks hadis dikenal sebagai hadis al-musi sholatuhu. Ini sahabat Amr bin Khalad. Dia itu datang ke masjid lalu sholat. Lalu kemudian salam ke Nabi, datang ke Nabi, assalamualaikum. Nabi tidak jawab. Kata Nabi, irji' fa ahsin wudu'aka, balikan lagi, sempurnakan wudumu, lalu sholat lagi. Dia kemudian sholat lagi, lalu salam ke Nabi, masih tidak jawab, sampai 3 kali. Lalu dia tanya, saya salah sholatnya di mana? Nah, lalu Nabi menjelaskan begini. Jadi sahabat itu dia sholat, pertama wudunya tidak benar, yang kedua tidak menghadap kiblat, ya, harus menghadap kiblat, yang ketiga
dia sholatnya tidak tumaninah, gancang. Kalau dalam hadis itu seperti burung yang mematuk makanannya atau ayamnya numacokan parapen kieu tah. Ya. Karena nakridabah istilahnya. Nakridabah itu hewan yang memakan pakannya, ya. Kayak burung dan ayam. Wah, gitu cepat. Makanya kata Nabi, ruku yang benar rukunya, tumanina itidal yang benar itidalnya. Dan ini jadi dalil bahwa kalau rukun ini dilanggar, termasuk syarat yang tadi wudu dan kiblat dilanggar, maka sholatnya tidak sah. Ya. Mun kitu mah teu adan teu qomat, itu kan bukan wajib, sunat, sholatnya tetap sah. Tapi kalau wudu dan menghadap kiblat itu mah syarat yang wajib, maka dari itu harus dipenuhi. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya, wa mithluhu fi hadithi Rifa'ah bin Rafi' inda Ahmad wa Ibn Hibban. Dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, hatta tatma'inna qa'iman, sampai tumaninah berdiri. Ini dalam hal i'tidal. Wali Ahmada, dalam riwayat Ahmad, fa'aqim sulbaka hatta tarji'al idham, tegakkanlah punggungmu sampai kembali lagi tulang-tulang. Ya, dalam riwayat lain kepersendiannya, ya, sebagaimana semula. Nah, di sini kita tahu ya ada dua mazhab besar. Yang pertama i'tidal itu yang persis seperti berdiri sebelum sholat, begini kan? Ya. Ada juga i'tidal itu yang sedekap, sami Allahu liman hamidah. Dan ini yang sedekap ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Apa dalil beliau? Dalil beliau kembali ke hadis yang umum, tapi memang nggak ada di Bulughul Maram karena bukan pilihan Ibnu Hajar. Dalil yang umum bahwa kami diperintahkan untuk menyimpan tangan kami di atas dada kami di dalam sholat. Jadi selama sholat posisi tangan itu harus di dada, kecuali dalam ruku dan sujud yang dijelaskan posisi tangannya. Kalau ruku di lutut, kalau sujud posisi tangannya di atas lantai. Di luar itu i'tidal maka begini. Karena hadis-hadis ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak jelas melepaskan, istilahnya irsal, tidak menjelaskan irsal. Pokoknya berdiri tegak, begini juga kan berdiri tegak. Nah, tapi fikih yang melepas tangan itu kembali ke dalil-dalil ini yang di sini menyatakan tulang kembali pada persendiannya. Pan posisi berdiri normal mau begini, nggak mungkin begini, gitu. Dan ikhtilaf semacam ini sebagaimana sering kita bahas tidak perlu saling membid'ahkan, menyesatkan, cukup saling menghargai. Dua-duanya juga ada landasan dalilnya. Gitu. Kemudian riwayat An-Nasai dan Abu Dawud dari hadis Rifa'ah bin Rafi' masih, Nabi SAW bersabda, innaha la tatimmu sholatu ahadikum, sungguh tidak sempurna sholat salah seorang di antara kalian, hatta yusbihul wudu kama amarahullahu ta'ala, hingga ia menyempurnakan wudu sebagaimana diperintahkan Allah Ta'ala. Thumma yukabbirullaha ta'ala, kemudian dia bertakbir kepada Allah Ta'ala, Allahu Akbar, wa yahmadahu wa yuthni alaihi, kemudian memujinya dan menyanjungnya. Itu iftitah apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakas muka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Wa fiha, lalu di sana Nabi mengatakan, fa in kana ma'aka Qur'an,
jika kamu bisa membaca Al-Quran atau sudah hafal Al-Quran, faqra, silakan baca. Wa illa, jika belum bisa, fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu, cukup bertahmid kepada Allah, bertakbir dan bertahlil. Ini terutama bagi mu'allaf yang masuk Islam. Misalkan Deddy Corbuzier nya geus bisa maca Quran can si eta. Kalau belum bisa baca Quran, Al-Fatihah juga belum bisa, maka dalam sholatnya cukup membaca Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ruku. Tuh bisa maca subhanallah tadi weh. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Atayatna can apal, can bacaan rukuna sujudna. Keunda Deddy Corbuzier oge-nya orang kafir lagi bisa nyebut alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah mah bisa ya. Orang kafir juga. Ahok aja hafal Al-Maidah 51 ya. Masa ngomong yang begini tidak bisa. Jadi ini sekali lagi berlaku bagi mereka yang tidak bisa baca Quran, atau contoh yang masuk Islamnya punten tunanetra, kan lama ya belajar Quran Braille, susah cari gurunya ya, kurang diajarkan ya memang bisa via bacaan ya, via tadarus didiktekan oleh kita. Tapi kalau seandainya dia lama ya nggak apa-apa, sholatnya kan tetap wajib. Nah, sholatnya diganti dengan bacaan Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, begitu ya. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud, ini masih hadis Rifa'ah bin Rafi', tsumma qra' bi ummil kitab wa bima sya'allah. Kemudian bacalah ummul kitab, yaitu Al-Fatihah, dan yang Allah kehendaki. Wal Ibnu Hibban, dalam riwayat Ibnu Hibban, tsumma bima syi'ta, kemudian yang kamu mau itu bisa kulhu ya, falak, binas, bisa Al-Baqarah, Al-Imran, silakan. Atau tadi saya baca surat As-Sajdah ya, silakan gitu. Jadi yang dimaksud baca yang ringan bagimu dari Al-Quran itu dua. Satu Al-Fatihah, dua surat yang lain. Kemudian sekarang yang ketiga ya, saya hitung sahabatnya. Tadi yang pertama hadis Abu Hurairah, yang kedua hadis Rifa'ah bin Rafi'. Sekarang yang ketiga hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Wa an Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara, apabila beliau bertakbir, ja'ala yadaihi hadwa mankibaihi, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan dua bahunya. Itu maknanya ada dua, Pak, praktiknya ya. Bisa seperti yang biasa saya praktikkan. Jadi begini ya, ini sejajar, yang sejajarnya telapak tangannya. Tapi kalau Imam An-Nawawi di mazhab Syafi'i, yang sejajar itu semua tangannya. Jadi begini, ini diangkat lurus ya. Nah, yang begini kan namanya fikih ya. Fikih itu pemahaman kita terhadap dalil, dan kita nggak usah menyayangkan andaikan saja zaman Rasul sudah ada YouTube ya, kan bisa di video. Jadi Rasul gimana sholatnya, jangan berandai-andai lah. Faktanya ini juga segini mending, apalagi Nasrani dan Yahudi, jangankan hadis, kitabnya aja nggak ada gitu. Ini kita alhamdulillah masih ada hadis. Padahal di zaman yang boro-boro ada video, nulis saja belum ya, sampai 200 tahun sesudah Rasul wafat belum ada tulis menulis kitab, tulis semuanya oral ya, hafalan. Jadi
otomatis ya kita menerimakan takdir dengan informasi yang ada dalam hadis, kemudian melahirkan fikih, dan fikih itu bagian dari ijtihad, makanya silakan ya. Kalau saya pribadi nggak begini ya karena memang nggak nyaman ya. Yang kedua menyiku rekan yang di sampingnya. Jadi sementara begini. Kalau ada yang mau begini silakan. Ya itu fikih Imam An-Nawawi. Eta mah ngojai Pak Haji gituan. Kemudian wa idza raka'a, dan apabila ruku, amkana yadaihi min rukbataihi, menempatkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Dalam riwayat lain ka'annahu qabidun. Qabidun itu mencengkram ya, begini. Bukan begini. Begini, dibuka ininya, jari-jarinya. Itu posisi dalam ruku. Tsumma hasara dhahrahu, kemudian meluruskan punggungnya. Dalam riwayat lain ada hadis la sholata liman la yastaqimu dhahrahu fir ruku' wasujud. Tidak sah salat bagi yang tidak meluruskan punggungnya dalam ruku dan sujud. Jadi wayah nawe Bapak ngaca, atau di sini bagus pan ya, marmer ada bayang-bayang bisa kelihatan ya. Ini saya sudah ruku atau tidak. Dan cenah Pak Ustaz nggak tahu masa harus begini sholat. Ya pakai feeling kita, ini sudah ruku. Kalau kita sudah berusaha ruku atau minta teman ini udah lurus atau belum ya, minta bantuan teman jamaah lain. Kalau sudah berusaha untuk lurus itu sudah sah. Ini yang dikritik oleh hadis tadi itu yang seenaknya saja, ruku seenaknya, sujud seenaknya, nggak ada usaha untuk meluruskan punggung. Saya akan ngajar fikih di pesantren ya, kelas 2 sanawiyah, kelas 1 sanawiyah itu ini harus dipraktikkan. 80% mereka punggungnya nggak lurus. Jeung hese diluruskeun teh. Kamu teh masih muda, kum nih hese cete. Tenggengkeun cete gitu. Ada tenggengkeun dekok deh gitu. So lurus satu pertengahan susah. Udah berhasil. Ulangi lagi. Bengkok deh we gitu. Ini kemungkinan besar karena ketika kecilnya ya tidak dididik dengan baik. Nah, di sini nih peran bapak sebagai ayah atau sebagai kakek, namanya kaincu atau cok, ajarkan sholat dengan baik ya. Ini lurus, kita harus lurus, nggak boleh tidak lurus karena masuknya tidak sah sholat kalau sengaja. Kalau tidak sengaja memang tidak termasuk bin niat ya kan, innamal amalu bin niat. Fa idza rafa'a ra'sahu, apabila beliau mengangkat kepalanya, maksudnya i'tidal, istawa, beliau berdiri tegak lurus, hatta sehingga ya'uda kembali, kullu faqar, semua persendian, makanahu, ke tempatnya. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama yang irsal. Irsal itu tidak sedekap, melepas. Jadi posisi tangan ketika i'tidal itu kembali ke semula bagaimana ya. Anu teh cangkeul, aiki mah cangkeul. Ya. Ini bukan posisi persendiannya kan begini. Ya. Kalau yang Imam Ahmad gimana memahami? Ya kalau Imam Ahmad memahaminya begini, kembali ke persendian teh. Sok cenah yang meninggalkan sedekap, enggak begini. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Kita pilih salah satu saja yang menurut kita lebih kuat. Fa idza sajada, maka apabila beliau sujud, wa do'a yadaihi, beliau meletakkan kedua tangannya, ghairu muftarisin, tidak menghamparkan tangannya. Kalau kata orangnya tengah daplok ya, enggak begini, enggak ya. Tapi diangkat. Wala qabidihima, dan tidak merapatkan keduanya. Tekit apa tuh? Ketika sujud teh dibuka, diangkat dan dibuka. Tidak begini ya, ini ngadaplok ya. Tidak juga begini
ya, tapi dibuka sedikit dan diangkat. Ini mau ada tutorial praktik Pak Haji, ya. Ya nanti maksud saya bapak-bapak gitu diperiksa satu-satu. Kalau tutorial melihat saja sholat saya. Soalnya susah nih, ya. Nih posisinya kalau duduk di bawah mudah nih. Apa? Ya, boleh. Ya. Sujud. Nah, Pak Haji lihat. Ya. Nah, begitu ya. Jadi tangannya, sikunya diangkat dan dibuka dari ini pinggang. Cukup Pak Haji. Ya. Dan posisi Ustaz, kaki masih macam-macam Ustaz. Oh iya. Ada yang begini Ustaz, ada yang begini, ada begini juga Ustaz. Oh iya. Harusnya bagaimana sebenarnya posisi kakinya Ustaz? Ya nanti dibahas. Yang ini ditanyakan Mas akhir. Ini masalah imam Pak Haji imam. Saya buat takbir. Imam Pak Haji. Ya imam. Oh iya. Saya ingin takbir. Asalmu makmum Boleh. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini betul. Ya. Jadi setelah imam Akbar berarti Ini makmum sekali lagi Akbar. Allahu Akbar. Boleh? Oh. Bisa kan ini Allah Pak Haji belum selesai. Saya melaksanakan. Boleh asal jangan mendahului. Yang mendahului. Iya. Ya banyak yang mendahului, tapi saya Ya. Nggak boleh. Mendahului, membelakangi nggak boleh. Ya. Menyamai juga boleh Ustaz. Kalau menyamai mah boleh. Ya. takbir. Ya. Jadi nanti ada di bab sholat berjamaah itu ya, yang Pak Haji tanyakan bagaimana yang dimaksud mengikuti imam. Mengikuti imam itu antara dua, antara menyamai tapi tidak mendahului. Tapi yang paling tepat di hadisnya itu apabila imam takbir selesai lalu takbir. Dan tidak boleh membelakangi. Imam udah sujud, ini masih berdiri, nggak boleh itu. Ya, itu mengurangi nilai sholat berjamaahnya. Karena innama ju'ilal imam liyutamma bih, harus diikuti. Diikuti itu jangan terlalu mendahului, jangan terlalu membelakangi, sama saja salahnya. Baik, kita kembali ke hadis ini. Wastaqbala, dan menghadapkan bi atrofi, ujung-ujung asobi'i, jari, rijlaihi, kedua telapak kakinya, al kiblata, ke kiblat, ya. Jadi posisi kaki ketika sujud itu semua jarinya dilipat, ya, menghadap kiblat. Tidak boleh ada yang numpang kayak tadi Pak Haji contohkan, contoh yang salah, ya. Kakinya semuanya harus rapat, melipat semua jarinya ke kiblat. Nah, tentang posisi kaki dalam sujud rapat atau tidak, ini sebetulnya tidak ada ketentuan yang sharih dari Nabi harus rapat atau tidak boleh rapat. Nggak ada yang memerintahkan, nggak ada yang melarang, nggak ada. Termasuk contoh yang jelasnya pun nggak ada. Cuma ada hadis Aisyah menjelaskan, malam-malam aku kehilangan Rasulullah, kan poek belum zaman listrik, ya. Lalu aku meraba-raba, ternyata tanganku menyentuh telapak kaki Nabi yang sedang sujud dan rapat. Nah itu kan, ini tidak sedang menjelaskan sholat Rasulullah. Aisyah cuma sedang menjelaskan kehilangan Rasulullah. Di raba-rabati ada di mana Rasul. Ternyata tangan saya menyentuh kaki Nabi yang sedang sujud dan rapat. Itu hadisnya ada di riwayat Muslim dan lain-lainnya, ya. Saya tulis di website At-Taubah, ya, posisi kaki rapat ketika sujud. Nah itu jadi dalil bahwa Nabi SAW ketika sujud itu kakinya rapat.
Tapi di madzhab Syafi'i termasuk di ustadz-ustadz yang ada hari ini menilai hadis tersebut doif, ya, meski kurang tepat, ya, penilaian doif itu masa riwayat Muslim doif, ya. Dan itu tidak jadi dalil rapat, itu sebatas menunjukkan bahwa telapak kaki Nabi dua-duanya tersentuh oleh Aisyah, tidak jadi isyarat rapat, ya. Di Nailul Autor itu dijelaskan posisi telapak kaki Nabi itu ya sama dengan posisi lutut. Posisi lutut kan tidak rapat, maka telapak kaki tidak rapat. Tapi memang dalil sharih yang menjelaskan posisi kaki dalam sujud tidak rapat tidak saya temukan, ya. Yang justru ditemukan posisi kaki dalam sujud dalam keadaan rapat. Oleh karena itu saya pribadi kalau ditanya bagaimana sebaiknya rapat, kalaupun tidak menyebabkan tidak sah, begitu. Karena ini wilayahnya wilayah yang fikih yang samar, tidak ada dalil jelasnya. Kalau tadi harus ruku sujud lurus punggungnya, nggak boleh bengkok, nah itu mah jelas. Ketika posisi tangan sujud harus diangkat, tidak boleh dihamparkan, harus dibuka, tidak boleh, itu mah jelas, ya. Tapi kemudian posisi telapak kaki jari-jarinya menghadap kiblat begini, Pak, semuanya itu juga jelas, ya. Nah, kalau yang posisi kaki rapat atau tidak, di sini para ulama mazhab sendiri menjelaskan, ada yang mengatakan sebaiknya rapat, ada yang mengatakan tidak. Saya pribadi kalau ditanya, Ustaz rapat gini, saya kan setiap hari ke masjid pakai sarung, dibukakeun teh ceute sok katingali bitis, lebih baik dirapat gitu aja, ya, sederhana. Dan memang gimana tumaninahnya kan? Tumaninahnya saya pribadi ketika sujud itu kakinya dalam posisi rapat. Kalaupun tidak menyebabkan sholat tidak sah, silakan. Ini jawazul amroin istilahnya. Apa jawazul amroin itu? Boleh dua-duanya, ya, boleh dua-duanya, mau rapat tidak rapat silakan. Kemudian wa idza jalasa fir raq'ataini, apabila beliau duduk sesudah 2 rakaat, maksudnya ini duduk tahiyat awal atau tasyahud awal, jalasa ala rijlihil yusra, duduk di atas kaki kirinya, dihamparkan begini, ya, telapak kaki kirinya begini, lalu duduk di atas telapak kaki kiri. Wana sobal yumna, dan menancapkan yang kanan begini, ya, tegak. Tapi memang nanti ada dalilnya yang boleh dua-duanya begini, ya, tapi sesekali. Jadi duduk di atas 2 telapak kaki. Cuma yang banyak itu duduk di atas telapak kaki kiri saja, yang kanannya tegak. Ini tasyahud awal. Tasyahud awal itu di sini dalilnya apabila duduk sesudah 2 rakaat. Kemudian wa idza jalasa fi raqatil akhirah, apabila duduk dalam rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra, nah kaki kiri yang tadi dipakai tempat duduk dikedepankan, wa nasobal ukhra, kemudian yang kanannya tetap tegak seperti tadi tasyahud awal, ya, begini tetap yang kanannya. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan duduknya di atas lantai. Jadi yang membedakan tasyahud awal dan tasyahud akhir, kalau tasyahud awal duduknya di atas telapak kaki kiri, kalau yang kanannya tetap aja ditegakkan begini. Sedangkan tasyahud akhir, telapak kaki kirinya dimajukan ke depan, lalu duduk di atas lantai atau di atas sajadah, ya. Nah, yang nanti jadi ikhtilaf, hari sholat subuh tasyahud awal, tasyahud akhir. Kalau Imam Ahmad menjelaskan itu tasyahud awal. Dan disebut akhir itu menaya awal, lamun hiji mah awal lungkul.
Tapi Imam Syafi'i menjelaskan itu tasahud akhir. Termasuk tahiyatul masjid ya yang 2 rakaat, syukurul wudu, salat yang 2 rakaat. Apakah posisi kakinya tasahud awal atau tasahud akhir? Ini ikhtilaf yang mubah ya. Jadi kalau bapak-bapak lihat rekan-rekan yang sholat 2 rakaat duduknya seperti tasahud awal, ini dalilnya. Dalilnya ini kan di sini. Kalau duduk sesudah 2 rakaat, duduknya seperti tasahud awal. Kermada memangan hiji berarti awal, nggak ada akhir. Tapi kalau Imam Syafi'i menilai itu kan jelas di akhir, nggak ada awal. Nah beda dikit ya. Yang beda-beda dikit ini toleransi lah ya, nggak usah saling mengusir ya. Pak Haji misalkan, wah ini DKM di sini ketuanya duduknya tasawuf akhir, ini tasawuf awal, jangan masuk ke masjid sini, nggak usah ya. Itu dua-duanya fikih itu diakui. Ibnu Hajar sendiri tidak mentarjih mana yang lebih kuat, silahkan. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yang memilih begini karena fikihnya itu 2 rakaat memang tasawuf awal, yang memilih duduk tasawuf akhir karena seperti Imam Syafi'i yang menilai bahwa itu memang di akhir. Buktinya apa? Salam. Kalau tasawuf awal mah tidak berlanjut dengan salam, tasawuf awal mah berlanjut dengan berdiri lagi. Karena nggak ada berdiri lagi, terakhir ya udah tasawuf akhir ya. Itu dalil pokok ya seputar praktik sholat dari 3 sahabat Abu Hurairah, sahabat Rifa'ah bin Rafi, dan kemudian Abu Humaid As-Sa'idi ya. Sebelum dilanjut silakan kalau ada pertanyaan, soalnya berikutnya ini sudah masuk rincian doa iftitah ya. Mangga. Pertama, selain itu tadi ada niat yang ini juga ada ya. Terus kedua, waktu sujud itu kan juga awal Ustaz Abdul Somad kan hidung juga. Oh iya, nanti itu di pembahasan sujud ya. Ini kan baru pembahasan globalnya ya. Ya memang dalam sujud itu Nabi menjelaskan sujud di atas 7 tulang. Tulang yang pertama ini tengkorak, dan Nabi mengisyaratkan 2, dahi dan hidung ya. Enggak semuanya dahi dan hidung. Yang kedua ketiga telapak tangan, yang keempat kelima 2 lutut, yang keenam ketujuh telapak kaki. Itu memang demikian. Yang kedua yang pertama tadi teh apa Pak Haji? Oh niat. Ya niat itu memang nggak ada dalilnya. Ya dicari kemana-mana juga nggak akan ditemukan dalilnya. Itu mah fikih dari ulama-ulama mazhab Syafi'i, tapi bukan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hanya sebatas, bukan Imam Syafi'i saja, semua ulama menegaskan bahwa kita kalau mau sholat itu harus jelas niatnya. Bapak sholat 2 rakaat harus jelas niatnya. Ini teh qobliyah subuh atau tahiyatul masjid ya, atau sholat subuh harus jelas. Nggak bisa satu sholat 3 niat sekaligus, ya qobliyah subuh ya sholat subuh ya. Kenapa bapak pulang, kan ini belum qomat? Udah sama tadi sholat subuhnya bareng dengan qobliyah subuh, nggak bisa, harus jelas niat itu. Nah karena fikih niat harus jelas itulah, maka di madhab Syafi'i itu ada ulama yang mengajarkan biar jelas niatnya dibacakan begitu, nggak ada dalilnya ya. Jadi kalau saya ditanya gimana kedukat talafud biniat, ya tidak diajarkan dalam sunnah. Kalau saya sebut bid'ah bisa itu sopan ya. Jadi tidak diajarkan dalam sunnah. Itu mah fikih dari ulama madhab Syafi'i yang mengajarkan bahwa kita sebelum sholat itu harus jelas niatnya. Kami pribadi dan para ulama sendiri banyak menjelaskan niat itu di hati kan. Saya mau naik mobil, enggak bilang dulu kan saya mau naik mobil akan berangkat ke TKI sebagai mengisi pengajian, enggak ya. Jadi dalam hati saja. Tapi niat itu sendiri
Apa? Niat itu sendiri membatalkan sholat enggak? Soalnya kan kalau Tidak, kan di luar sholat. berikutnya berikut sholat itu kan diawali takbir dan diawali salam. Ya. Itu kan sebelum takbir. Jadi apakah talafud bin niat membatalkan sholat? Tidak, ya, tidak, karena di luar sholat. Kayak sasalaman ba'da sholat itu kan di luar sholat, sudah beres salam. Setelah salam susah. Ya, setelah salam mengusap ini itu di luar sholat, jadi tidak membatalkan sholat. Cuma memang praktik-praktik itu sepengetahuan kami kita tidak akan temukan dalam sunnah. Ya, itu fikih ulama yang mengajarkan harus begini, harus begitu, agar praktis diajarkan saja, begitu mungkin. Ya. Sekian, kita sambung insyaallah nanti sesudah pada sholat isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kedua ini saya buka termin saja pertanyaan-pertanyaan. Mangga Pak Haji. Apakah ini hadisnya yang pernah saya ada aliran ehen namanya, aliran sholatnya cukup dikir, cukup kalau kerjaan sebenarnya berhenti dikir cukup sholat. Apakah ini yang menjadi kekuatannya sehingga ketika tidak bisa baca Quran hanya cukup Alhamdulillah wa kabur wa alhamdulillah. Ini bagaimana dengan hadis lain yang la salata liman lam yaqra Al-Qur'an. Ya, baik. Dalam hadis itu ada yang diistilahkan am dan khos. Am itu yang umum, khos itu pengecualian-pengecualian. Hadis yang tadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab itu jelas umum, berlaku bagi semua orang yang tentunya bisa baca Al-Qur'an, bisa baca Al-Fatihah. Nah, kalau hadis Rifa'ah bin Rafi ini hadisnya khusus pengecualian bagi yang belum bisa baca Al-Qur'an atau mungkin memang tidak bisa. Tidak bisanya tentu bukan karena malas haram. Tidak bisa mungkin dia masuk Islamnya sudah tua, sudah tidak bagus lagi pendengaran dan penglihatannya, atau mohon maaf ya mungkin dia mu'alaf tapi tunarungu, tidak bisa mendengar. Jadi susah ngajarnya kan tunarungu itu, ngaji Qur'annya, dan dia tidak bisa baca Quran. Atau seorang yang autis ya tidak bisa baca tulis kan, tapi ngobrol biasa normal. Ya, saya pernah punya jamaah ya di satu tempat autis dan sudah lulus SMA jadi koki ya, tapi nggak bisa baca sampai sekarang. Sholatnya juga nggak bisa, tapi kalau diajarkan Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah dia bisa. Tapi kalau baca Al-Fatihah pun dia nggak bisa. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini maka cukup dalam sholatnya tahmid, takbir, dan tahlil. Dan tentu ini jelas berbeda dengan yang ditanyakan tadi seputar aliran sesat ya, yang mengatakan bahwa sholat itu cukup zikir. Kalau sedang sibuk ya tinggal berhenti dari kesibukan lalu zikir Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu sudah cukup. Ya jelas tidak bisa, karena orang-orang tersebut masih bisa baca Quran dan wajib ya, baca Quran itu wajib ya. Ini hadis bagi yang tidak mampu baca Quran, tidak mampu memenuhi kewajibannya atau belum mampu memenuhi kewajibannya. Jadi jelas beda konteksnya ya. Bagi kelompok yang tadi Bapak tanyakan
kemungkinan besar juga mereka merujuk pada istilah sholat. Sholat itu maknanya memang doa atau zikir, kayak Allahumma sholli ala Muhammad, bukan berarti disolatkan kan Nabi Muhammad, tapi didoakan, dizikirkan, ya, keselamatan buat beliau. Nah, ini juga jelas salah, karena yang namanya sholat itu Nabi sudah jelaskan. Sholat secara syariat itu tadi di hadis Abu Hurairah kan diawali dengan takbir, lalu ada rukun-rukun khusus sampai sujud. Demikian mungkin Pak Haji. Mangga Pak Haji. Menyambung tadi pertama dengan cukup ucapan yang tadi itu, tapi gerakannya harus tetap. Iya. Jadi kalau gerakan sholat tetap termasuk yang mohon maaf sudah lumpuh, itu diajarkan gerakan sholat buat yang lumpuh, ya. Jadi dia mungkin sholatnya sambil duduk, ruku dan sujudnya sambil duduk, itu diajarkan. Yang kedua, di dalam sholat berjamaah yang sir, makmum itu sudah berusaha membaca Fatihahnya mungkin secepat mungkin, tapi ketinggalan. Apakah makmum harus menyelesaikan Al-Fatihahnya dulu, atau karena imamnya sudah rukuk, kita langsung ikut rukuk aja? Iya. Kalau imam dalam sholat sir terlalu cepat baca Al-Fatihahnya sampai makmum kemudian tidak mampu mengejarnya, apa yang harus dilakukan? Jawabannya, makmum harus menyelesaikan Al-Fatihahnya dulu, meski gerakan sholat berikutnya sedikit terlambat, ya. Kecuali di rokaat pertama bersama imam, makmum silakan ruku saja, Al-Fatihahnya terlewat atau dilewat pun boleh, karena di rokaat pertama bersama imam itu yang wajibnya ruku. Tapi di rokaat kedua, ketiga, keempat itu makmum tetap harus baca Al-Fatihah karena wajib, ya, terkecuali kalau dalam sholat jahar yang imamnya baca Al-Fatihah dengan jahar, maka itu sudah cukup terwakili oleh bacaan imam. Meski ada fikih lain, nanti kita bahas ya di hadis-hadis yang akan datang, bahwa makmum tetap wajib membaca meski imam membaca dengan jahar, yaitu fikih yang semacam itu normal, ya. Ada di dalam khazanah fikih, silakan untuk dipilih. Saya pribadi dalam fikih saya tidak baca Al-Fatihah lagi kalau imam sudah membaca dalam sholatnya dengan jahar. Baru ketika imam sholatnya tidak jahar, maka makmum semua wajib baca Al-Fatihah. Dan kalau imam terlalu cepat, kita dipercepat dan selesaikan dulu seukuran kemampuan kita. Kalau tidak terkejar sama sekali, Pak Haji sebaiknya mundur daripada sholatnya rusak. Lebih baik sholat munfarid selamat daripada sholat berjamaah rusak, ya. Itu fatwa para ulama demikian. Nah, itu bagian ketua yayasan mengganti imam, ya, bukan bagian saya. Betul Pak Haji, saya sependapat. Jadi imam yang begitu berarti imam yang tidak layak menjadi imam. Cuma memang ada di satu masjid problem. Beliau ustadz sepuh, memang begitu. Saya pernah sholat di masjid, saya udah tahu dari dulu acan ustadz etama sholatnya gancang. Baru saat itu saya mengalami, aduh bener imam Pak Haji gancang, maka saya mundur, memisahkan diri. Dan kalau mundur itu nggak usah takbiratul ihram lagi, lanjutkan saja sholatnya. Persis hadis seorang sahabat yang mundur karena ini mah kalau zaman sahabat mah Mu'ad bin Jabal terlalu lama, ya, ada orang mah gancang deh imam deh. Kalau sahabat mah terlalu lama baca Al-Baqarah, dia kan untanya sedang diparkir di luar, bawa air, kasihan untanya berat. Kalau sholat lama-lama maka dia mundur dan melanjutkan sholatnya sendiri. Tapi tidak di awal lagi, tinggal dilanjutkan saja, itu boleh, ya.
Itu dalil boleh kita memisahkan diri dari imam yang dirasa imam itu madorot. Termasuk kalau saya mengimami di sini Pak Haji cenah dilatih, silakan Pak Haji mundur ya. Tapi asa kabina-bina. Pirage sahalamannya. Salat subuh itu pun. Salat maghrib bisa mah setengah halaman ya. Eta ge salat subuh sahalaman teh. Ya, salat maghrib bisa mah setengah halaman. Ya. Ada lagi yang lain? Mangga. Yang mana Pak Haji? Belum Pak Haji? Belum ya. Nanti minggu depan. Nanti kita baca ya bareng, harokat yang salah nanti kita luruskan. Ya mengapa Ji? Posisi kaki ketika berdiri setelah takbir ataupun berdiri setelah iktidal itu boleh dibuka begini Ustaz atau harus lurus ke kiblat juga? Enggak ada dalil sharih Pak Haji. Ya cuma memang ada ulama seperti Ibnu Hajar menjelaskan afdolnya itu lurus. Di posisi kaki Pak dalam berdiri ya. Berdiri apakah lurus begini atau begini ya. Saya lihat guru-guru saya juga kalau Ustaz Sodikin lurus begini. Kalau Ustaz Usman, Ustaz Aceng begini ya. Itu memang enggak ada dalil sharih. Cuma saya pribadi ke santri-santri saya, ke anak-anak saya mengajarkan lurus. Karena yang paling utama dari dalil yang tadi ketika sujud Nabi menghadapkan jari-jarinya ke kiblat. Nah, dari sana fikihnya berarti semaksimal mungkin semua anggota badan yang bisa lurus menghadap kiblat harus lurus menghadap kiblat. Termasuk ketika takbir ya. Jangan begini ya menghadap kiblat. Ya. Tapi kalau dalil sharihnya kita tidak temukan. Dalil sharih itu yang jelas posisi kaki harus lurus ke kiblat, telapak kaki tidak boleh nyerong kanan kiri, enggak kita temukan dalilnya. Maka dari itu bagi yang tumaninah posisi berdirinya kakinya begini ya silakan. Ya. Ada lagi? Mangga. Di hadis yang nomor 284 ini dijelasin tentang duduk yang ada sujud istiros yang tapi saya juga sering lihat yang kalau salatnya cuma 2 rakaat iftiros juga. Oh iya, itu tadi sudah dibahas panjang lebar ya. Jadi tergantung fikihnya. Kalau memahami bahwa tasahud awal itu duduk sesudah 2 rakaat, maka duduknya iftiros, duduk di atas telapak kaki kiri. Kalau memahami sholat subuh itu tasahudnya tasahud akhir, kenapa disebut tasahud akhir? Ya karena dilanjutkan dengan salam, tidak berdiri lagi kayak Imam Syafi'i, berarti duduk tasahud akhir. Dan dua pendapat ini dua-duanya ada dalam khazanah fikih. Para ulama pun tidak saling menyalahkan, mempersilahkan ya begitu ya. Dan hese teman ngobrol jeung salafi cenah tasahud awal dah kahiji ya. Kalau saya enggak tasawuf akhir lah buktinya salam ya. Kalau tasawuf awal berdiri lagi ya. Begitu itu fikihnya susah lah ya. Jadi silakan. Seperti kalau kita imamnya sudah tawarruk setelah tasawuf akhir, kita belum selesai, kita duduknya ikut imam gitu. Oh iya. Itu nanti ada di dalam bab sholat berjamaah. Kalau kita masbuk, kita ikuti imam apa adanya semuanya. Termasuk imam tasahud akhir, kita belum tasahud akhir, kita ikuti imam. Sama seperti halnya imam tasahud awal, Pak Haji kan belum tasahud awal. Kalau masuk rakaat kedua, kan ikut tasahud awal. Ya, kan kalau imam tasahud awal udah 2 rakaat. Pak Haji misalkan masbuknya masuk di rakaat kedua, kan belum tasawuf awal
ya ikut tasyahud awal gitu. Tuh pada ada abdi mah belum tasyahud awal, nanti tasyahud awalnya udah rakaat kedua imam tasyahud awal kemudian Pak Haji berdiri, enggak kan, ikut imam apa adanya ya. Beres imam salam silakan sholat sesuai standarnya masing-masing. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung di hadis-hadis yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.